Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Tribuono dengan NPM nomor 21742010015575 Fakultas Hukum semester 6 akan mempresentasikan tentang hubungan peradilan agama dan penerapan konsep hukum Islam di Indonesia untuk menyelesaikan tugas akhir. Hubungan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam peradilan agama di Indonesia. Dasar filosofis. Yang pertama, politik hukum negara Indonesia yang didasari Pancasila menghendaki agar berkembang kehidupan beragama dan hukum agama dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, negara berdasarkan atas hukum yang berfalsafah Pancasila melindungi agama dan penganut agama, bahkan berusaha memasukkan ajaran dan hukum agama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, Pancasila sebagai falsafah negara, dasar negara dan hukum dasar mendudukkan agama dan hukum agama pada kedudukan fundamental. Dasar sosiologis. Hukum Islam mencerminkan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam, seperti diakui oleh Daniel Lev. Sebelum Nusantara dipersatukan oleh sebuah pemerintah kolonial Belanda, hukum Islam terlebih dahulu telah menyatukan mayoritas rakyat Indonesia. Pada masa pemerintahan kolonial Belanda, hukum Islam pernah dipraktekkan di Indonesia secara murni karena penguasa pemerintahan menghendakinya. Oleh karena itu, dalam masa pemerintahan Belanda sampai menjelang merdeka, embrio peradilan agama seperti yang terdapat dalam kerajaan Islam tidak dapat diabaikan. Dasar yuridis. Dasar yuridis keberadaan peradilan agama di Indonesia menurut Mahfud MD ada 3 landasan konstitusional yang dapat dipakai sebagai dasar pijak bagi peradilan agama di Indonesia menjadi 3 bagian, yaitu 1. Pancasila, yang kedua Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD 1945. 1. Pancasila. Sila ketuhanan yang Maha Esa. Dalam Pancasila dapat dijadikan dasar bagi berlakunya hukum-hukum agama di Indonesia, sebab setiap agama mendasarkan diri pada keimanannya pada Tuhan. Yang kedua, Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tercantumnya Piagam Jakarta di dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang memberlakukan kembali Undang-Undang 1945 menyebabkan rumusan sila pertama Pancasila mendapat tambahan, yaitu berkesesuaian dengan hakikat Tuhan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, Undang-Undang 1945. Satu hal yang pasti bahwa eksistensi peradilan agama di dalam kemerdekaan didasarkan pada ketentuan pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa semua lembaga dan peraturan yang ada pada saat sebelum Indonesia merdeka, institusi hukum Islam yang dibentuk melalui suprastruktur pengembangan hukum Islam melalui berbagai saluran, baik melalui pranata sosial yang tersedia maupun badan penyelenggara, kekuasaan negara, legislatif berupa undang-undang. Adapun perundang-undangan yang lahir sebagai sikap kritis dari badan legislatif terhadap kepentingan umat Islam di Indonesia, di antaranya adalah dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia terdapat pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang 1945, pasal 28E ayat 2 Undang-Undang 1945 juga menyatu bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Eksekutif yaitu peraturan pemerintah, instruksi presiden, peraturan menteri agama, peraturan menteri dalam negeri, dan keputusan menteri agama, serta yudikatif yaitu putusan pengadilan agama dalam pengadilan negeri. Peran dan fungsi institusi hukum Islam suprastruktur. Yang pertama, peradilan agama.
Pengadilan agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat pertama, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 JO, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, yakni menyangkut perkara-perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, dan wakaf. Pengadilan agama dapat memberikan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah, kiblat, dan penentuan waktu sholat. Yang kedua, Kementerian Agama RI. Tugas pokok Kementerian Agama ada 5 program, yaitu yang pertama, meningkatkan pemahaman dan pengalaman agama. Yang kedua, meningkatkan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan agama. Yang keempat, meningkatkan mutu pelayanan haji. Yang terakhir, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik. Institusi Islam yang dibentuk melalui infrastruktur. Institusi hukum Islam yang dibentuk melalui pranata sosial yang tersedia atau infrastruktur, yaitu melalui organisasi sosial maupun kemasyarakatan baik yang bergerak di bidang pendidikan, lalu diasosiasikan dalam bentuk pesantren dan madrasah maupun dalam bidang lainnya, yaitu seperti fatwa yang diapresiasikan melalui MUI, institusi zakat yang diasosiasikan menjadi Baitul Mal wa Tampil, institusi zakat yang diasosiasikan menjadi Badan Amil Zakat, Infak, dan Sodako. Semua institusi yang ada di Indonesia itu bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat muslim, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan non-fisik. Institusi tersebut diantaranya ada 3 bagian, yaitu yang pertama Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah, yang ketiga Majelis Ulama di Indonesia. Baik, yang terakhir adalah kesimpulannya. Dasar filosofis keberadaan peradilan agama di Indonesia adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dianut oleh bangsa Indonesia, terutama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang menjiwai sila-sila lainnya, sedangkan dasar sosiologis keberadaan peradilan agama yang berdasarkan hukum Islam merupakan jaminan norma-norma bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Dari penerapan yang telah diuraikan di atas dapat ditarik benang merah bahwa baik lembaga infrastruktur maupun suprastruktur keduanya mempunyai andil besar dalam memajukan potensi warga negara, terutama yang beragama Islam. Keberadaan lembaga tersebut mampu memberikan kontrol sikap masyarakat yang jauh dari nilai religiositas, mendorong keagamaan, dan meningkatkan sumber daya manusia lewat kegiatan sosial keagamaan. Baik, itu presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.